Rekan kembali. Yang peradilan nomor 129 dibuka dan nyatakan. Mohon dan kuasa mohon turut termohon silakan hari ini jawaban diadakan dulu oleh keluarga. Mohon silakan bacakan pokok-pokoknya saja, Pak. Selamat pagi yang mulia. Tentang jawaban termohon, pendahuluan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga setiap tindakan penyidik harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa perkara aku telah berada dalam proses penyidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, perkara yang sedang dalam proses penyidikan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, penyidikan perkara aku tetap berada dalam rezim KUHP lama. Penerbitan surat Sprindik nomor Spedik 94/1/2006 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 15 Januari 2026 dan Sprindik nomor 1043/3 Romawi 2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 merupakan kelanjutan dan penyesuaian administrasi dari penyidikan yang telah dimulai sebelumnya dan bukan merupakan dimulai penyidikan baru. Dengan demikian, penerbitan administrasi tersebut tidak mengubah rezim hukum yang berlaku terhadap perkara aku. Bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon pada tanggal 7 November 2025 setelah gelar perkara tanggal 6 November 2025 berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sebagaimana parameter yang ditentukan dalam putusan MK nomor 21 garing PUU strip 12 Romawi garing 2014 titik. Adapun perubahan atau penyesuaian penerapan pasal dalam proses penyidikan merupakan bagian dari perkembangan dan kualifikasi yuridis terhadap perkara yang sama. Bahwa terhadap pencegahan berlaku ketentuan khusus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang membedakan antara permintaan pencegahan oleh kepolisian, keputusan pencegahan, dan pelaksanaan pencegahan oleh pejabat imigrasi. Demikian pula tindakan penarikan sementara paspor merupakan tindakan administratif keimigrasian yang kewenangan penerbitan dan pelaksanaannya berada pada pejabat keimigrasian yang berwenang, sehingga tidak serta-merta merupakan tindakan hukum termohon. Bahwa pemohon sebelumnya telah mengajukan pra-peradilan nomor 108-pra-2026-PF Jaksel yang antara lain berkaitan dengan keabsahan penetapan tersangka. Putusan tersebut merupakan bagian dari rangkaian fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan sepanjang terdapat kesamaan objek dan dasar pengujian. Bahwa berdasarkan kerangka hukum dan rangkaian proses tersebut, termohon akan menguraikan lebih lanjut fakta hukum, kewenangan prosedur, serta dasar pembuktian dari setiap tindakan yang menjadi objek pra-peradilan agar yang mulia hakim tunggal dapat menilai perkara aku secara objektif berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Untuk poin yang lain, selanjutnya kami anggap dibacakan Yang Mulia. Oke, saya rasa sudah ya. Siap. Langsung petitum Yang Mulia. Bantahannya apa? Inti bantahannya. Pak Romawi. Jawaban termohon halaman 14. Baik Yang Mulia, terima kasih. Bantahan terhadap dalil pemohon. Bahwa pemohon dalam permohonan ini mendalilkan sebagai berikut. Penyidikan yang tidak sah melanggar putusan MK 130 PUU Romawi 12 2015 tanggal 11 Januari 2017 junto pasal 60 ayat 1 KUHP baru karena surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 94 garing Romawi 1 garing 2026 di Treskrim garing Polda Metro Jaya tanggal 15 Januari 2026 dan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik garing 1043 garing Romawi 3 garing 2026 di Treskrim Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 tidak pernah disampaikan ke tersangka inkasu pemohon sehingga tindakan penyidik inkasu termohon dapat dikategorikan melakukan pelanggaran formil yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang merujuk pada kewajiban hukum penyampaian surat SPDP atas kepastian hukum. Jawaban termohon bahwa penerbitan beberapa surat perintah penyidikan dalam kurung sprindik dalam perkara aku merupakan tindakan administrasi penyidikan yang sah dan lazim dilakukan. Seiring dengan terjadinya perubahan personil penyidik maupun penyidik pembantu akibat mutasi jabatan di lingkungan Polda Metro Jaya, serta adanya penyesuaian administrasi penyidikan tanpa mengubah substansi objek maupun peristiwa pidana yang sedang ditangani. Bahwa oleh karena itu, penerbitan surat perintah penyidikan dalam kurung sprindik baru tersebut bukanlah bentuk permulaan penyidikan yang baru, melainkan penyesuaian administratif untuk menjamin kesinambungan penanganan perkara agar penyidikan tetap berjalan secara tertib, efektif, dan akuntabel. Bahwa pada awal proses penyidikan termohon telah menerbitkan dan menyampaikan SPDP nomor B garing 11740 garing Romawi 7 garing res titik 1 titik 14 titik garing 2025 garing Ditreskrim tertanggal 14 Juli 2025 yang dikirimkan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan tembusan kepada pelapor serta telapor garing pemohon. Bahwa dalil pemohon berkaitan tidak pernah disampaikan surat SPDP atas surat perintah penyidikan yang baru adalah dalil yang tidak berdasar karena pembaruan administrasi tidak menghapus fakta bahwa perkara aku tetap dalam kendali proses penyidikan yang sah dan diketahui oleh para pihak. Dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan penyidikan yang tidak sah karena melanggar putusan MK nomor 130 garing PUU Romawi 12 garing 2015 karena surat perintah penyidikan nomor SP Dik garing 94 garing Romawi 1 garing 2026 garing Ditreskrim garing Polda Metro Jaya tanggal 15 Januari 2026 dan surat perintah penyidikan nomor SP Dik garing 1043 garing Romawi 3 garing 2026 garing Ditreskrim garing Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 tidak pernah disampaikan ke tersangka merujuk pada kewajiban hukum penyampaian SPDP dan asas kepastian hukum adalah dalil yang salah dan keliru. Oleh karena itu, dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya. Pencekalan tidak sah, langsung saja jawabannya Pak. Pencekalan tidak sah. Jawaban termohon bahwa termohon selaku penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya
telah mengajukan permintaan pencegahan terhadap pemohon untuk kepentingan penyidikan berdasarkan surat Dirreskrim Polda Metro Jaya nomor B garing 4369 garing Romawi 11 garing res titik 1 titik 14 titik garing 2025 Ditreskrim tanggal 7 November 2025 hal permohonan pencegahan tersangka ke luar negeri kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan surat perpanjangan nomor B garing 21573 garing Romawi 11 garing res titik 1 titik 14 titik garing 2025 garing Ditreskrim tanggal 19 November 2025 hal permohonan pencegahan tersangka ke luar negeri kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian diterbitkan SK Kapolri nomor Kep garing 1893 garing Romawi 12 garing 2025 tanggal 10 Desember 2025 bahwa berdasarkan pasal 91 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan permintaan pejabat kepolisian. Dengan demikian, kewenangan termohon adalah mengajukan permintaan pencegahan, sedangkan penerbitan dan pelaksanaan keputusan pencegahan merupakan kewenangan pejabat yang ditentukan oleh Undang-Undang Keimigrasian. Bahwa mengenai dalil tidak disampaikannya keputusan pencegahan, termohon mengakui bahwa pasal 94 ayat 3 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 mengatur penyampaian keputusan pencegahan kepada orang yang dikenai pencegahan paling lambat 7 hari sejak keputusan ditetapkan. Namun, ketentuan tersebut harus dibedakan dari kewenangan termohon sebagai penyidik yang mengajukan permintaan pencegahan dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa termohon telah bertindak tanpa kewenangan. Bahwa pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 juga menegaskan bahwa pelaksanaan keputusan pencegahan dilakukan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Dengan demikian permintaan pencegahan, keputusan pencegahan dan pelaksanaan pencegahan merupakan tindakan hukum yang berbeda dan dilakukan oleh pejabat yang berbeda sesuai kewenangannya. Bahwa mengenai hukum acara perkara akut telah berada dalam tahap penyidikan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 sehingga berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 penyidikan perkara akut tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Bahwa oleh karena itu sepanjang yang diuji adalah kewenangan termohon dalam mengajukan permintaan pencegahan, tindakan tersebut telah dilakukan berdasar kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan. Adapun persoalan penyampaian keputusan pencegahan merupakan persoalan tersendiri yang tidak dengan sendirinya menjadikan permintaan pencegahan oleh termohon tidak sah. Berdasarkan uraian tersebut, termohon memohon agar dalil pemohon mengenai tidak sahnya pencegahan karena tidak disampaikannya keputusan pencegahan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak. Penetapan tersangka tidak sah. Jawaban termohon bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon didasarkan pada surat ketetapan nomor S/1899/Romawi 11/2025 Ditreskrim Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 yang diterbitkan setelah gelar perkara tanggal 6 November 2025 bahwa penetapan tersangka tersebut telah memenuhi parameter formil sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU Romawi 12/2014 karena didasarkan sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP yang diperoleh dari pemeriksaan saksi, ahli serta barang bukti dalam proses penyidikan. Bahwa keabsahan penetapan tersangka tersebut telah pula diuji dalam pra peradilan nomor 108/Pitpra/2026/PN JKT Sel
Dan berdasarkan putusan tersebut, permohonan pemohon telah ditolak serta penetapan tersangka dinyatakan sah. Bahwa surat nomor B garing 7475 garing Romawi 3 garing res titik 1 titik 14 titik garing 2026 tanggal 30 Maret 2026 mengenai perubahan penerapan pasal merupakan penyesuaian kualifikasi yuridis terhadap hasil penyidikan yang tidak menghapus ataupun mengubah status pemohon sebagai tersangka sepanjang dasar penetapannya berupa sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah tetap terpenuhi. Bahwa perubahan atau penyesuaian pasal sangkaan dalam tahap penyidikan tidak dengan sendirinya mengharuskan diterbitkannya penetapan tersangka baru sepanjang subjek tersangka, perkara, dan dasar pembuktiannya tetap sama serta perubahan tersebut dilakukan berdasarkan perkembangan hasil penyidikan. Bahwa penentuan konstruksi hukum dan pasal yang pada akhirnya didakwakan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang berkembang sejak penyidikan sampai penuntutan. Oleh karena itu, perbedaan atau penyesuaian kualifikasi pasal tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penetapan tersangka sejak awal tidak sah. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 dan ayat 4 Perma nomor 4 tahun 2016, pemeriksaan pra-peradilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka berfokus pada terpenuhi atau tidaknya paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki pemeriksaan materi pokok perkara. Bahwa oleh karena itu perdebatan mengenai penerapan KUHP lama atau KUHP baru asas lex posterior serta penilaian mengenai pasal yang paling tepat diterapkan pada peristiwa pidana pada hakikatnya telah memasuki substansi perkara yang menjadi kewenangan pemeriksaan pokok perkara. Bahwa selain itu, penetapan tersangka yang sama telah menjadi objek pemeriksaan dalam pra-peradilan nomor 108 garing Pitpra garing 2026 garing PN JKT Sel dan telah dinyatakan sah. Oleh karena itu, sepanjang permohonan aku kembali mempersoalkan keabsahan penetapan tersangka yang sama tanpa adanya keadaan atau objek hukum baru yang berbeda, permohonan tersebut tidak mempunyai dasar yang cukup untuk diajukan kembali. Bahwa dengan demikian, perubahan penerapan pasal dalam tahap penyidikan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan penetapan tersangka tidak sah, karena keabsahan penetapan tersebut ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat hukum pada saat penetapan dilakukan, khususnya adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Berdasarkan uraian tersebut, termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan untuk menyatakan dalil pemohon mengenai tidak sahnya penetapan tersangka tidak beralasan menurut hukum dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Silakan lanjut ke itu, Pak. Mohon izin kami lanjutkan Yang Mulia. Petitum termohon. Berdasarkan seluruh uraian fakta dan alasan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menyatakan pencegahan terhadap pemohon berdasarkan surat keputusan Kapolri nomor Kep garing 1893 garing 12 Romawi garing 2025 tanggal 10 Desember 2025 tentang pencegahan dalam perkara pidana dengan masa berlaku sejak tanggal 11 Desember 2025 sampai dengan 11 Juni 2026 adalah sah menurut hukum. 4. Menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S.Tab garing S strip 4 garing 1899 garing 11 Romawi garing 2025 garing Ditreskrim garing Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 adalah sah menurut hukum. 5. Menyatakan surat nomor B garing 7475 garing 3 Romawi garing res titik 1 titik 14 titik garing 2026 garing Ditreskrim tanggal 30 Maret 2026 tentang pemberitahuan perubahan penerapan pasal
Surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik-1/2026 Garing Polda Metro Jaya tanggal 15 Januari 2026 dan surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik-1043-3 Romawi /2026 Garing Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 diterbitkan dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan yang sah menurut hukum. 6. Menolak permohonan pemohon untuk membatalkan penetapan tersangka, surat perubahan penerapan pasal dan surat perintah penyidikan sebagaimana tersebut di atas. 7. Menolak permohonan pemohon mengenai pemulihan harkat, martabat dan nama baik karena tidak terdapat dasar hukum untuk mengabulkannya. 8. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara aku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum termohon tertanda tangan. Terima kasih Yang Mulia. Silakan turut termohon. Silakan pokok-pokok jawabannya langsung Pak ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami izin langsung pada kesimpulan pada halaman 30 Yang Mulia. Nah, pokok jawabannya. Pokok jawaban. Supaya ketahuan Baik Yang Mulia. apa argumentasinya kan gitu. Tapi Iya, dalam SSP sudah dalam kesimpulannya dijelaskan Yang Mulia terkait dengan argumentasi. Dalam eksepsi Yang Mulia, permohonan pra peradilan keempat pemohon gugur demi hukum. Pelimpahan tahap 2 dan pelimpahan berkas perkara pokok Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah selesai secara sah dan paripurna pada tanggal 22 Juni 2026, sehingga status pemohon secara mutatis mutandis beralih dari tersangka menjadi terdakwa, dan yurisdiksi perkara berpindah ke Majelis Hakim Perkara Pokok. Berdasarkan SEMA nomor 5 tahun 2021, junto putusan MK Republik Indonesia nomor 102 garing PUU strip 13 Romawi garing 2015 serta jurisprudensi konsisten putusan PN Ciamis nomor 2 tahun 2023, putusan PN Sengeti nomor 3 tahun 2022, Pra Peradilan Hasto Kristianto 2025 dan Pra Peradilan Dedi Purba 2022 titik gugur pra peradilan ditarik sejak berkas perkara dilimpahkan dan diregister oleh pengadilan tanpa perlu menunggu pembacaan dakwaan. Penafsiran pemohon atas pasal 163 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 kuhap baru adalah penafsiran sesat. Norma tersebut bukanlah pasal C kosong untuk melakukan pra peradilan berantai atau parsial, melainkan hanya menguji permohonan yang existing sebelum pelimpahan. Mendaftarkan perapit keempat pada tanggal 6 Agustus 2006 pasca pelimpahan berkas bulan Juni tahun 2026 tidak dapat berlaku surut dan wajib dinyatakan gugur demi hukum. B. Pelanggaran asas nebis in idem prosedural dan larangan pra peradilan parsial atau berantai. Pasal 160 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 menganut strict liability prosedural. Keberatan formalitas dalam satu rumput penyidikan tunggal wajib diajukan sekaligus, tidak boleh dipecah-pecah secara parsial dan disajikan secara estafet. Putusan PN Jakarta Selatan nomor 18 Pitpra 2026 PN Jaksel tanggal 20 Juli 2026 Prapit kedua pemohon telah menetapkan kaidah hukum mengikat res judicata pro veritate habetur yang melarang tegas pengujian penetapan tersangka dan upaya paksa secara parsial pasca pelimpahan berkas. Mengajukan perapit keempat khusus mengenai pencekalan garing penetapan tersangka secara terpisah merupakan contempt of court, penyalahgunaan hak acara dan melanggar doktrin hak yang tidak diajukan pada kesempatan pertama dianggap telah dilepaskan demi hukum. Manifestasi abuse of procedural right menundukkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Pengajuan perapit keempat merupakan taktik dilatoir mengulur-ngulur waktu untuk menciptakan benturan yurisdiksi dan melumpuhkan integrated criminal justice system. Berdasarkan kaidah hukum putusan nomor 108 Pitpra 2006 PN Jaksel, jaminan HAM beroperasional secara seimbang. HAM bukan hanya milik pemohon, melainkan milik pelapor atau korban dan negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil. Menunda persidangan pokok perkara di PN Jakarta Timur melalui pra peradilan berantai adalah manifestasi justice delay is justice denied. D. Cacat subjek hukum, error in persona terhadap kedudukan turut termohon. Posita angka 12 permohonan pemohon mengakui secara eksplisit bahwa penarikan kejaksaan sama sekali bukan dimaksudkan untuk mempermasalahkan
tindakan turut termohon yang menciptakan pertentangan fatal. Pemohon secara ceroboh mengimpor doktrin hukum acara perdata, Lurium Litis Consortium, ke dalam hukum acara pidana yang bersifat publik dan strict juris. Penarikan turut termohon tanpa dalil perbuatan melawan hukum merupakan cacat subjek hukum. Kewenangan penuntutan jaksa penuntut umum sebagai dominis litis bersifat absolut, independen, dan tidak dapat disandera oleh permohonan pra-peradilan tiruan. Objek melampaui kewenangan dan objek hilang atau daluarsa. Pengujian ketetapan penerapan pasal KUHP lama atau baru dan asas lex posterior derogat legi priori adalah ranah hukum pidana material, sehingga pra-peradilan tidak berwenang secara absolut sebagaimana putusan MK nomor 21 PUU garis 12 Romawi 2014. Tindakan pencekalan berlaku 11 Desember 2025 sampai dengan 11 Juni 2026 dan telah gugur demi hukum sejak 12 Juni 2026 ex pasal 97 Undang-Undang nomor 6 tahun 2021 tentang keimigrasian. Menggugat tindakan yang sudah tidak berlaku per tanggal 6 Agustus 2026 adalah menggugat objek fiktif, sehingga perkara bersifat moot case dan pemohon mengalami loss of legal interest. Tuntutan penuntut umum agar hakim memutus eksepsi kompetensi absolut di awal melalui putusan sela atau penetapan memiliki dasar hukum konstruktif, doktrinal, dan jurisprudensi sebagai berikut. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Apabila permohonan pra-peradilan secara nyata bukan objek pra-peradilan atau melanggar single action rule Undang-Undang nomor 20 tahun 2005 memaksakan persidangan berlanjut hingga pemeriksaan saksi dan ahli selama 7 hari adalah tindakan pemborosan sumber daya peradilan dan bertentangan dengan asas efisiensi hukum. Penerapan analogi pasal 156 ayat 1 KUHP lama dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2005 KUHP baru, pasal 156 ayat 1 KUHP lama dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 KUHP baru. Dalam hukum acara pidana, apabila terdakwa atau penuntut umum mengajukan keberatan mengenai kewenangan mengadili, keberatan tersebut wajib diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh hakim sebelum memeriksa materi perkara utama. Penuntut umum menerapkan asas analogi ini dalam sidang pra-peradilan agar hakim tidak memeriksa materi yang berada di luar kewenangannya. Prinsip hukum acara tentang kompetensi absolut. Doktrin hukum acara. Keberatan mengenai kompetensi absolut menyangkut wewenang kekuasaan kehakiman. Secara doktrin, hakim karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili segera setelah ia mengetahui bahwa objek yang digugat berada di luar kewenangan pengadilan atau pra-peradilan tanpa harus menunggu seluruh tahapan pembuktian selesai. Batas ruang lingkup Perma nomor 4 tahun 2016, pasal 2 dan pasal 4 Perma nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali dan objek pra-peradilan. Perma ini menegaskan bahwa hakim pra-peradilan dilarang menguji materi pokok perkara. Jika pemohon memaksakan menguji materi pokok perkara, penuntut umum mendasarkan permohonan putusan sela agar hakim langsung menghentikan persidangan karena adanya aturan tegas dari Mahkamah Agung yang melarang pemeriksaan tersebut. Dalam pokok perkara, keabsahan SPDP, pemenuhan putusan MK nomor 130 PUU garis datar 13 Romawi 2015 junto pasal 60 KUHP baru. SPDP awal atas laporan polisi 30 April 2025 telah diserahkan secara sah dan resmi kepada penuntut umum dan pemohon dalam tenggat 7 hari. Sprindik lanjutan tanggal 15 Januari 2026 dan 30 Maret 2026 murni merupakan tindakan manajemen internal pra penuntutan atau P19 untuk pemeriksaan saksi atau ahli tambahan, bukan penyidikan tindak pidana baru. Hak membela diri pemohon terbukti terpenuhi. Keabsahan penetapan tersangka dan perubahan pasal. Surat B garing 7475 garing 3 garing res titik 1.14 garing 2026. Penetapan tersangka nomor S tab garing S4 garing 1899 garing 11 Romawi garing 2025 telah didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah. Surat nomor B garing 7475 tanggal 30 Maret 2026 merupakan harmonisasi administrasi pra penuntutan atas berlakunya kodifikasi baru, bukan penetapan tersangka baru. Menguji kualifikasi delik pasal material di pra-peradilan adalah error in forum. C. Gugurnya objek pencekalan. Pencekalan diterbitkan secara sah demi kepentingan penyidikan dan telah berakhir demi hukum sejak 12 Juni 2026 pasal 97 Undang-Undang Keimigrasian. Tidak ada perpanjangan sehingga permohonan pemohon moot dan tidak memiliki kerugian real. D. Kutipan putusan sela dari
Dr. Tifa Fauziah Tiasuma melanggar asas res inter alias akta. Berdasarkan doktrin res inter alias akta, putusan sela PN Jaktim nomor 301 Pit B 2026 PN Jaktim hanya mengikat perkara Dr. Tifa Fauziah Tiasuma. Pengutipan tersebut justru menjadi pengakuan terbuka dari pemohon bahwa forum yang sah dan tepat untuk menguji dakwaan dan pasal pidana adalah persidangan pokok di PN Jakarta Timur. Petitum tuntutan amar putusan. Berdasarkan seluruh alasan hukum dan kesimpulan di atas, turut termohon memohon pada Yang Mulia Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, dalam eksepsi 1 menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi turut termohon. 2, memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut melalui putusan sela sebelum melanjutkan pemeriksaan pembuktian. 3, menyatakan permohonan pra peradilan keempat yang diajukan oleh pemohon gugur demi hukum. 4, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pra peradilan keempat yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1, menolak permohonan pra peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan penyidikan, penetapan tersangka, penyerahan SPDP, tindakan pencekalan, serta seluruh tindakan administrasi penyidikan dan upaya paksa yang dilakukan oleh termohon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3, menyatakan tindakan penuntutan, penyerahan tahap 2, dan pelimpahan berkas perkara pokok ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dilakukan oleh turut termohon adalah sah berdasarkan hukum. 4, membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon. Subsidiar apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adil. Hormat kami, kuasa turut termohon. Demikian, Yang Mulia. Kami beri kesempatan sampai pukul 3 sore untuk mengajukan replik. Ya, kuasa pemohon. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya skor persidangan? Cukup, boleh. Dari termohon dan termohon. Baik, sidang diskors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita mulai press conference kita, walaupun di sebelah ada press conference yang baru. Tapi terima kasih atas kesediaan kawan-kawan semuanya mengikuti press conference yang diadakan saat ini, dan di tengah suara demo kita tidak tahu yang demo itu siapa. Yang jelas bukan Rosario yang di demo. Bukan, lain. Bukan kita kan? Bukan. Oke. Jadi agak terganggu juga. Jadi tadi gini, kita kan mempermasalahkan 3 hal, ya. SPDP itu tidak disampaikan kepada kita, yaitu SPDP tanggal 15 Januari dan 30 Maret 2026. Ya. Mereka hanya mendasarkan diri pada SPDP pada tanggal 14 Juli 2025. Mereka mengatakan bahwa SPDP 15 Januari dan SPDP 30 Maret itu hanya soal perubahan administratif, bukan yang sifatnya substantif. Padahal kita melihat perubahan yang substantif. Kenapa perubahan substantif? Karena dalam SPDP tersebut, terutama SPDP terakhir tanggal 30 Maret, itu mengandung perubahan-perubahan pasal yang disangkakan. Ya, itu. Karena berlakunya KUHP yang baru. Jadi pasal 310, 311 berubah menjadi pasal 433, 434. Dan pasal-pasal yang terkait dengan KUHP lama diganti dengan KUHP yang baru. Bahkan ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang ITE yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Siapa bilang ini hanya administratif? Ini substantif dan harus disampaikan kepada tersangka karena ini terkait dengan pembelaan. Dia tadi mengatakan, kan katanya tidak terhalang untuk melakukan pembelaan dan lain sebagainya. Ya itu karena kita kreatif. Kita mencari informasi dan kebetulan salah satu informasinya kita dapatkan dari surat yang disampaikan oleh Komnas HAM kepada kita. Ya. Di mana dalam surat Komnas HAM itu ada lampiran-lampirannya, ya. Ada lampiran-lampirannya. Salah satu lampirannya itu adalah mengenai sprindik yang baru atau SPDP yang baru atau sprindik yang baru. Jadi sekali lagi karena kita mendapatkan informasi dari pihak lain, bukan dari pihak yang punya kewajiban. Itu satu hal. Yang kedua mengenai
pencekalan, ya, mencegah dan tangkal, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada termohon dan turut termohon yang mengakui bahwa Mas Roy saat ini sudah tidak lagi Tidak dicekal, ya. Kita dulu. Artinya hal yang sama berlaku juga kepada Dr. Tifa. Bahwa Dr. Tifa dan Mas Roy tidak lagi dicekal. Cuma yang kami permasalahkan adalah tindakan dari tanggal 11 Desember 2025 sampai 11 Juni, which is 6 bulan 2026, itu adalah tindakan yang ilegal, tindakan yang tidak sah. Kenapa? Kami tidak mempermasalahkan kewenangan untuk meminta pencekalan dari penyidik, tetapi persoalannya adalah bahwa pencekalan selama 6 bulan itu tidak disampaikan, tidak diberitahukan kepada tersangka. Dan ini fatal. Orang akan mengatakan, oh, akhirnya tahu juga. Ya tidak bisa begitu, tidak bisa kita tahu dari jalan samping. Kita harus tahu dari langsung orang yang punya otoritas, punya kewenangan untuk melakukan pencekalan tersebut. Jadi kalau mereka mengatakan itu administrasi dan lain sebagainya, ini fatal karena pencekalan itu adalah salah satu upaya paksa di mana orang dilarang untuk berpergian keluar wilayah Republik Indonesia. Itu dua. Yang ketiga, ada kesan bahwa yang ketiga yang kami permasalahkan adalah penggunaan rezim kuap lama dan kuap baru yang memunculkan ketidakpastian hukum, legal uncertainty. Dia mengatakan tidak boleh mempermasalahkan pokok perkara, dan kita tidak mempermasalahkan pokok perkaranya, kita tidak mempermasalahkan isinya, tapi yang kami permasalahkan adalah ketidakpastian penerapan antara KUHP yang lama dan KUHP yang baru. Sebenarnya mana yang mau digunakan, karena dalam putusan selah pengadilan Jakarta Timur yang menyidangkan kasus Dr. Tifa, penggunaan rezim yang berbeda ini kemudian menjadi dasar untuk mengatakan dakwaan batal demi hukum. Kalau dakwaan batal demi hukum karena menerapkan rezim yang berbeda, maka dalam rezim penersangkaan pun harusnya batal juga. Karena menerapkan rezim yang berbeda, dan kita tidak mempermasalahkan soal proses penuntutannya karena belum sampai ke sana. Yang kita permasalahkan adalah proses penersangkaannya yang memang sampai saat ini Mas Roy masih sebagai tersangka. Itu tiga hal yang kita bisa jawab dari apa yang disampaikan oleh pihak penuntut. Dari itu, pihak termohon. Lalu dari pihak turut termohon yang sebenarnya kami tidak minta juga untuk menjawab. Yang kami minta mereka hanya patuh saja, tapi rupanya mereka ikut menjawab. Contoh ya, mereka mengatakan soal boros, ya kan? Saya kira perspektif bahwa pengadilan ini boros karena Mas Roy mengajukan pra peradilan itu adalah perspektif yang sesat, yang keliru sama sekali. Kalau kita mau bicara boros, maka Mas Roy dan Dr. Tifa serta teman-teman lainnya tidak ditersangkakan. Iya. Itu kalau kita bicara tidak boros. Kenapa? Karena yang mereka katakan sebagai kejahatan atau tindak pidana itu adalah malah in prohibita, sesuatu yang dilarang tetapi masih debatable. Apakah benar Mas Roy melakukan misalnya fitnah sementara ijazahnya tidak bisa atau belum dibuktikan? Apakah betul Mas Roy membuat misalnya apa yang namanya pencemaran nama baik sementara ada alasan pemaaf demi kepentingan umum misalnya? Apa benar Mas Roy melakukan edit atau manipulasi dokumen? Jadi semua itu di ranah konstitusi yang dilindungi oleh pasal 28 bahwa ada kebebasan berserikat, berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Jadi kalau kita bicara tentang boros, negara ini terlalu boros karena mengentertain Jokowi. Itu yang membuat negara ini boros. Bayangkan kasus sesederhana ini kemudian panjang sekali proses penyidikannya. Karena tadi back and forth maju mundurnya bukan di tersangka karena tersangka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Back and forth-nya ya ada di penyidik dan kemudian komunikasi dengan Solo yang kita tahu beberapa kali termasuk menawarkan yang namanya restoratif justice. Jadi kalau perspektif borosnya jangan dikenakan pada kami karena kami adalah membela hak kami, tapi perspektif borosnya tanyakan pada pengadu yang menurut saya terlalu melodramatik. Dikatakan ijazahnya palsu, bukan ditunjukkan, tetapi kemudian main drama, merasa dihina sehina-hinanya dan lain sebagainya. Mas Roy
dikatakan ijazah S3-nya palsu, tapi langsung ditunjukkan. Selesai sekarang. Ya. Perkara kemudian masih ada yang mengadukan, itu soal lain. Bisa kita buktikan nantinya. Kemudian, menguji pokok perkara. Siapa yang menguji pokok perkara di sini? Kita sama sekali tidak menguji pokok perkara. Yang kita uji itu surat menyuratnya baru, yaitu penyampaian SPDP kepada tersangka yang merupakan hak, penyampaian pencekalan kepada tersangka yang merupakan hak, kemudian minta agar tidak digunakan rezim KUHP yang dua-duanya sehingga memunculkan ketidakpastian hukum sehingga akan menyulitkan pada pembelaan. Itu yang kita sampaikan. Kita belum menguji apakah pasal 32, pasal 35, kemudian pasal 433 KUHP, 434 KUHP itu adalah pasal yang bisa dikenakan atau tidak. Apakah terpenuhi unsur deliknya atau tidak. Kita belum sampai di sana karena kita tahu bukan wewenang pra-peradilan untuk menguji itu semua. Wewenang pra-peradilan terbatas pada Anda bisa masuk di pintu depan atau tidak. Ya, oke, itu yang bisa saya sampaikan biar clear. Saya memberikan bingkai. Mungkin ada teman saya ingin menyampaikan. Silakan. Ya, Pak Aristan. Tadi sudah disampaikan semua oleh Bang RH ya, jawaban dari termohon dan turut termohon. Saya hanya menyoroti masalah yang jawaban untuk termohon, yaitu SPDP dan surat pencekalan. Dua poin ini sebenarnya di dalam jawaban termohon tadi sudah ada pengakuan bahwa memang mereka tidak menyampaikan SPDP yang kedua dan ketiga, baik tanggal 15 Januari maupun 30 Maret. Artinya mereka sudah mengakui, walaupun mereka menganggap ini adalah kelanjutan dari SPDP pertama. Tadi Bang RK sudah sampaikan bahwa ini bukan hanya masalah substansi ya, tapi ini semuanya harus ada, dan berdasarkan putusan MK 130 harus wajib. Ya. Harus wajib. Diberikan. Itu tidak boleh dimaknain lain. Bahwa harus disampaikan paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Harus disampaikan kepada terlapor, dalam hal ini Pak Roy. Demikian juga dengan pencekalan, sudah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Itu pengakuan juga tadi dari termohon, mereka tidak menyampaikan. Artinya, ini sudah melanggar di dalam Undang-Undang Keimigrasian. Nah, ini sudah ada pengakuan dari termohon, mereka tidak menyampaikan surat pencekalan. Nah, ini mungkin poin-poinnya Bang, nanti kita akan jawab secara tertulis. Ya. Oke. Itu kali. Ada lagi? Iya, dia mau nyampaikan. Ada lagi yang mau nyampaikan? Ya. Kalau Oke. ada Mas Roy, silakan. Baik, Harun dan juga Pak Aristan. Intinya tadi kita mendengar dengan jelas ada banyak pengakuan. Ya, mereka mengakui beberapa hal. Yang pertama mengakui bahwa sebenarnya pencekalannya sudah selesai pada bulan Juni, tapi tidak ada pemberitahuan. Nah, ini fatal. Artinya apa? Belum tentu nanti kalau saya misalnya saya ke Sydney lagi meneliti yang katanya sudah punya tanda lulus tapi ternyata nggak ada tanda lulus. Yang katanya sekolah 2 tahun di sana, ya, tapi ternyata hanya 6 bulan di sana. Menurut pengakuan Pak Iksan Katuande, ya. Nah, itu ternyata mau keluar nanti ternyata dicekal. Ini kan siapa yang bisa menjamin? Karena tidak ada pemberitahuan. Dan itu nanti kalau akan dipermalukan, nanti prapit lagi nanti. Itu kan akan memperpanjang lagi nanti masalahnya. Ya, jadi jelas kalau memang sudah tidak dicekal, ya alhamdulillah. Tapi tetap ada prosedur yang dilanggar. Jadi tidak ada pemberitahuan bahwa pencekalannya sudah dicabut. Sehingga itu akan bisa digunakan sewaktu-waktu untuk mempermalukan kalau misalnya itu tidak ada pemberitahuan, mereka akan bisa ngeles. Kan belum diberitahukan, suratnya masih ada, misalnya begitu. Yang kedua adalah surat pemberitahuan SPDP yang kemudian tidak pernah diterima oleh saya. Memang tidak pernah diterima. Dan mereka tadi mengakui bahwa itu hanya masalah internal, administrasi. Nggak boleh begitu, internal administrasi. Tadi sudah jelas, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang itu harus disampaikan. Dan itu wajib hukumnya. Saya jelek-jelek begini ya, itu juga mencoba belajar dari senior-senior yang ahli hukum. Nggak jelek banget ya, dikit lah jeleknya. Ya, jadi kita tahu bahwa itu harus ada dan tidak pernah disampaikan kepada saya. Artinya apa? Itu ada pelanggaran dan jelas pelanggarannya apa? Pemberlakuan 2 pasal undang-undang yang dua-duanya ini saling sama isinya. Yang satu di KUHP lama, KUHP lama, yang satu di KUHP baru. 310, 311 di lama, 433, 434 di KUHP yang baru. Dan ini kemudian confuse ya. Kalau kami mengambil contoh tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yaitu contohnya sudah jelas. Bukan kemudian kami mengakui kemudian memasukkan pokok perkara di sana, tidak sama sekali. Tadi Bang Refli dan juga Pak Aristan sudah mengatakan bahwa kami hanya menyentuh ujungnya saja. Ya, kami tidak menyentuh yang luar. Nah, yang ketiga, yang terakhir yang saya sampaikan yaitu pangkalnya.
bagian luarnya saja. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bagian soal boros. Siapa yang boros? Persoalan yang sangat sederhana sebenarnya. Tinggal tunjukkan saja dari awal, ya, kayak yang dilakukan oleh Pak Arsul Sani di dalam negeri. Saya juga tunjukkan waktu itu ketika ada orang ribut-ribut, orang nggak punya legal standing, Roy Suryo nggak punya ijazah S3, ya, saya langsung tunjukkan, oh, mereka sekarang ribut lagi, kebingungan kayak cacing kepanasan, lapor-lapor, lapor lagi, ya. Dan ketika itu dia tunjukkan, ya, maka itu menjadi boros. Siapa yang boros, ya? Harusnya cukup menunjukkan ijazah, malah bikin reuni-reunian, ya, siap bikin acara-acaraan, mengundang banyak orang, bahkan 712 barang bukti. Yang kemudian UGM harus kemudian mengumpulkan sekitar 500 barang bukti. UGM kemudian malah banding, ya, banding pada putusan di PT UN, dan ternyata putusannya ditolak bandingnya. Ini kan boros di sana, ya kan? Siapa yang bikin boros kalau bukan orang tadi? Ya, jadi artinya kita bisa lihat, ya, siapa yang bikin boros dalam perkara ini itu sudah jelas. Kami tidak boros, bahkan 2 kali pra peradilan kita semua patuh hadir. Ternyata pihak turut termohon sempat tidak hadir 2 kali, ya. Itu siapa yang bikin boros, kemudian kita mundur ke belakang, ya, akhirnya kita ulangi lagi. Dan pra peradilan itu tidak mudah, ya. Saya sangat mengapresiasi tim hukum saya luar biasa ini, ya, yang tiap hari, teman-teman juga lihat juga, ya, hari ini baru kita terima tadi, kita nanti jam 3 sore, itu masih lumayan jam 3 sore. Biasanya kita diminta untuk menjawab jam 1 atau jam 2 siang. Harus mengumpulkan lagi namanya replik, ya. Tapi mereka jawabnya dupliknya besok. Ya, jadi masih ada waktu. Tapi nggak apa-apa lah, itu adalah putusan dari hakim tunggal. Jadi kalau saya ingin menyatakan, kami tidak melakukan pemborosan. Yang melakukan pemborosan adalah orang yang selama ini memang sukanya membolak-balik main kartu sana sini. Ya, itu yang boros. Yaitu orang yang kemudian dipanggil si Jack. Ini lain ya kasusnya, ya. Kalau yang dulu hitam, kalau ini putih. Ya. Jack ini mau bermain putih-putih tapi boros dia. Jadilah Jack yang bikin boros bolak-balik. Itulah yang dia bikin boros, ya. Kita ingin hemat, kita ingin peradilan cepat, tapi ternyata ada orang yang memboroskan anggaran kayak gini nih, anggaran 712 alat bukti, 100 sekian saksi, 20 sekian ahli. Mana nanti kalau kita hadirkan, boncos semua itu nanti, dan nanti akan kita uji selanjutnya. Saya kira itu yang dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti sore pada pembacaan replik. Oke. Ya, oke. Cukup, ya? Ya. Nggak ada pertanyaan kan? Nah. Oke, ya, assalamualaikum.